Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang ada 2 anggota kan, yaitu ada Habib dan saya sendiri, yaitu Saudara Asmana. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya nih sama kita, nanyain tentang creep resistant. Nah, ada yang nanya gitu. Nah, di sini kali ini kita mau ngebahas creep resistant. Nah, sebelumnya kita tuh sebelum ngebahas creep resistant, di sini kita mau ngebahas creep itu sendiri sebelumnya. Nah, jadi creep atau bisa disebut mulur atau juga deformasi merupakan kecenderungan alami suatu material untuk secara bertahap bergerak atau berubah bentuk secara permanen sebagai akibat dari tekanan mekanis, atau bisa disebut creep ini tuh sifat material yang berubah karena diberi tekanan gitu, lebih mudahnya tuh. Nah, terus kalau creep resistant itu sendiri itu apa sih? Jadi si creep resistant ini tuh merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu material yang mengacu pada kemampuan material padat untuk menolak creep, yang mengacu pada upaya mencegah suatu material untuk secara perlahan berubah bentuk dalam waktu lama karena tekanan yang tinggi. Atau si creep resistant itu upaya mencegah terjadinya suatu material agar enggak berubah bentuk yang dikarenakan tekanan tinggi gitu. Terus kita ngebahas creep lagi. Nah, creep ini tuh sering terjadi sama material yang sering terpapar suhu yang tinggi, tergantung titik lelehnya material tersebut. Contohnya tuh kayak mesin jet. Mesin jet ini tuh beroperasi dalam sistem berkinerja tinggi. Nah, ini tuh bisa mencapai suhu lebih dari 1200 derajat Celcius. Hal ini tuh menyebabkan masalah yang serius. Nah, kan creep ini tuh sering terjadi sama suhu yang tinggi. Tapi tergantung material lagi. Kayak contohnya tuh material seperti polimer. Polimer ini tuh punya titik leleh yang rendah, di mana creep ini tuh bisa terjadi pada suhu kamar. Nah, dalam kasus lain, creep ini tuh dapat menyebabkan bangunan runtuh kayak di Hotel Royal Plaza di Thailand. Nah, terus gimana sih terjadinya creep? Nah, jadi pada umumnya creep ini terjadi karena batas butir yang bergeser, yang berarti butiran atau kristal yang berdekatan dalam suatu material bergerak sebagai satu unit relatif satu sama lain. Ini tuh berarti bahwa semakin besar area batas butir, semakin mudah creep terjadi. Oleh karena itu, ukuran butiran yang lebih besar dapat meningkatkan kekuatan creep, dan ini tuh tergantung pada pemrosesan material. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang mesin uji creep. Mesin uji creep yang pertama yaitu Kappa SS. Mesin uji creep Kappa SS dilengkapi dengan lead screw tengah dan cocok untuk uji creep. Dan uji creep canggih yang membutuhkan presisi maksimum untuk kontrol gaya, rangka beban dengan penggerak ulir tunggal dan paduan presisi yang disediakan melalui 4 kolom baja, memberikan beban aksial yang presisi dan daya tahan yang maksimum. Mesin uji creep yang kedua yaitu Kappa SS CF. Mesin uji creep Kappa SS CF dilengkapi dengan lead screw tengah dan cocok untuk uji creep dan uji fatigue regangan kontrol yang membutuhkan presisi maksimum dalam kontrol regangan. Bersama dengan extensometer, video extens, HT, strip TZ non kontak, fleksibilitas maksimum dan karakteristik kontrol yang luar biasa digabungkan dalam mesin pengujian yang inovatif. Pengaplikasiannya yaitu uji creep, uji fatigue creep, interaksi fatigue creep, dan uji relaksasi
siklus beban yang diprogram pengguna. Rangka beban dengan penggerak olier tunggal dan paduan presisi yang disediakan melalui 4 kolom baja memberikan beban aksial yang presisi dan daya tahan maksimum juga. Mesin ketiga yaitu kappa DS. Mesin uji grip kappa DS dilengkapi dengan lead screw tengah ganda dan dirancang untuk uji grip dan uji grip lanjutan. Fleksibilitas tinggi dikombinasikan dengan presisi maksimum dalam satu mesin pengujian. Rangka beban dengan lead screw drive ganda dan paduan presisi yang disediakan melalui 4 kolom baja memberikan beban aksial yang presisi dan daya tahan yang maksimum juga. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang resistansi grip. Sebagaimana yang kita bahas barusan, bahwasanya resistansi grip merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu grip. Permintaan akan bahan yang memiliki kinerja tinggi meningkat pesat di seluruh dunia, khususnya di negara Jepang dan Amerika Utara. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan bahan, contohnya bahan bebas grips, yang didapat dari penambahan zat-zat sehingga dapat memenuhi kinerja yang diinginkan oleh pasaran. Bahan-bahan ini menjadi sangat populer di sektor pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir. Bahan-bahan ini sebagian besar terbuat dari komposit karbon-karbon, dan bahan ini juga cocok untuk diaplikasikan pada suhu panas hingga 1600 derajat Celcius. Contohnya seperti pada bilah turbin dan mesin jet. Dari zaman es hingga zaman modern sekarang ini, pemilihan bahan selalu penting. Perbedaan utamanya adalah bahwa hari ini kita memiliki pemahaman yang lebih besar tentang keselamatan dan tekanan mekanis. Penggabungan bala keramik ke dalam matriks mempengaruhi perilaku grip secara kompleks dengan mengubah resistensi grip serta mekanisme grip dengan dalam. Terdapat 3 tahap utama dalam resistensi grip. Dapat kita lihat dari grafik. Yang pertama yaitu grip primer. Grip primer ini terjadi ketika grip naik dengan cepat atau melaju atau melesat dengan cepat dalam periode singkat dan kemudian perlahan-lahan menurun. Yang tahap kedua adalah grip sekunder yang merayap pada tingkat relatif stabil ke atas, yang pada kurva yaitu landai, yang tidak terlalu meningkat tajam. Yang ketiga yaitu grip tersier. Ini adalah saat laju dipercepat sampai bahan mengalami kerusakan. Terlihat dari grafik bahwasanya sampai ujung, dari bawah sampai ujung meningkat drastis. Ada beberapa metode yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan mengulur atau grip resistant dan memperpanjang usia pecahnya bahan-bahan aerospace. Metode yang paling penting adalah memilih bahan dengan suhu leleh yang lebih tinggi. Sebagai aturan umum, grip terjadi ketika logam diharuskan beroperasi pada suhu di atas 30 hingga 40% dari titik leleh absolutnya. Polimer terjadi pada 30-40% dari suhu transaksi gelas mereka. Sedangkan bahan keramik tahan panas dimulai di atas 40-50% dari suhu lelehnya. Sebagian besar polimer dan komposit polimer memiliki suhu pelunakan yang rendah, biasanya di bawah 150-180 derajat Celcius, sehingga tidak cocok untuk layanan suhu tinggi. Contohnya, aluminium dan magnesium alloy memiliki suhu leleh yang relatif rendah dan tidak cocok untuk komponen pesawat yang memerlukan dan beroperasi dalam waktu lama pada suhu di atas sekitar 150 derajat Celcius. Sehingga superalloy nikel, besi nikel, dan kobalt memiliki suhu leleh yang lebih tinggi
daripada aluminium dan magnesium alloy, yang membuatnya cocok untuk menjadi mesin turbin gas. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam video ini atau kekurangan dalam materinya. Dapatlah sekiranya teman-teman berikan komentar atau saran pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan pantengin terus video-videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.